terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Hapni yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama pada kegiatan bimbingan pada siang hari ini. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan Pak hasil dari rancangan aktualisasi yang udah banyak perbaikan dari kemarin. Untuk identifikasi isunya ada 5. Yang pertama, belum maksimalnya kegiatan triase. Yang kedua, belum maksimalnya kegiatan pemeriksaan visus mata di poli umum. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi tentang pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat di wilayah kita. Yang keempat, belum optimalnya upaya pengobatan OAT pada pasien TB. Yang kelima, belum optimalnya upaya pencegahan penyakit ISPA di UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Setelah kita lakukan penapisan isu kemarin ya Pak, bersama-sama kita menyepakati untuk kita angkat isu mengenai belum optimalnya upaya pencegahan penyakit ISPA di UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Di sini penapisan isunya menggunakan 2 metode, yang pertama APKL dan yang kedua USG. Untuk isu utamanya yaitu belum optimalnya upaya pencegahan penyakit ISPA. Ini analisis faktor dan dampaknya. Untuk penyebabnya itu ya Pak, karena di puskesmas kita belum tersedianya media edukasi yang terkini pada puskesmas kita mengenai pencegahan penyakit ISPA, dan yang kedua kurangnya edukasi upaya pencegahan penyakit ISPA dari petugasnya sendiri, yang akan menyebabkan nantinya mudahnya penularan dan peningkatan penularan ISPA di lingkungan rumah. Gagasan kreatifnya, optimalisasi upaya pencegahan penyakit ISPA di UPTD Puskesmas Simpang Kiri. Yang mana nanti kegiatannya ada 7 Pak. Nanti kegiatannya ada 7 sesuai yang kemarin. Ada revisi, yaitu untuk kegiatan edukasinya sudah disertai dengan kegiatan evaluasi pengetahuan dengan pretest dan post-test. Yang selanjutnya itu juga dilakukan jajak pendapat berupa identifikasi faktor risiko penyakit ISPA pada lingkungan rumah pasien. Nah, untuk kegiatan pertama yaitu berkonsultasi dengan kepala puskesmas dan penanggung jawab program pencegahan infeksi atau PPI untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi pencegahan penyakit ISPA. Kegiatan yang pertama yaitu membuat janji untuk konsultasi. Outputnya berupa hasil tangkap layar chat membuat janji bersama Bapak Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI. Yang kedua, melakukan konsultasi bersama Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI, yang outputnya hasilnya berupa foto saat berdiskusi. Yang ketiga, menuliskan arahan dari Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI. Outputnya berupa file ataupun foto tulisan dari arahan Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI. Untuk kegiatan yang kedua, membuat kuesioner mengenai pengetahuan pencegahan penyakit ISPA yang nantinya akan diisi oleh pasien saat diberikan pelayanan. Yang pertama membuat kuesioner, yang kedua berkoordinasi serta meminta saran pada program PPI, yang ketiga setelah koordinasi baru meminta persetujuan dari Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI mengenai materi kuesioner yang akan diberikan pada pasien. Selanjutnya, karena belum selesai Pak untuk PPT-nya, saya lanjut dari Word ya Pak. Izin Pak. Nah, untuk kegiatan yang ketiga Pak, berupa membuat media edukasi berupa video, poster, dan leaflet mengenai pencegahan penyakit ISPA. Tahapan kegiatannya mencari materi referensi mengenai edukasi pencegahan penyakit ISPA,
Yang kedua, membuat media edukasi berupa video edukasi, poster, dan leaflet mengenai pencegahan penyakit ISPA. Yang ketiga, berkoordinasi bersama program PPI mengenai media edukasi yang telah dibuat. Yang keempat, memasangkan poster, memutarkan video edukasi, dan memberikan leaflet mengenai pencegahan penyakit ISPA pada pasien yang sedang berada di ruang tunggu rawat jalan puskesmas. Yang pertama itu meminta persetujuan kepada kepala puskesmas untuk memasangkan media edukasi berupa video, poster, dan leaflet. Yang kedua, berkoordinasi bersama program PPI mengenai pemasangan dan pemutaran video. Yang ketiga, melakukan pemasangan poster, dilanjuti dengan memutarkan video dan membagikan leaflet mengenai pencegahan penyakit ISPA kepada pasien di ruang tunggu rawat jalan puskesmas. Kegiatan yang kelima, melakukan edukasi pencegahan penyakit ISPA kepada pasien di ruang tunggu pelayanan rawat jalan UPTD puskesmas. Dilanjutkan dengan evaluasi pengetahuan dengan pretest dan posttest. Yang pertama, berkoordinasi bersama PPI tentang akan diadakannya edukasi di ruang tunggu rawat jalan puskesmas. Yang kedua, meminta persetujuan dari pasien untuk mengisi kuesioner pretest dan posttest. Yang ketiga, sebelum dilakukan edukasi, kita berikan terlebih dahulu kuesionernya. Baru selanjutnya kita lakukan edukasi di ruang tunggu. Setelah dilakukan edukasi, kegiatan yang kelima memberikan kuesioner setelah dilakukan edukasi pencegahan penyakit ISPA ataupun kuesioner post-test. Yang kegiatan yang keenam, mengumpulkan semua kuesioner yang telah diisi oleh pasien. Kegiatan yang keenam, melakukan identifikasi faktor risiko penyakit ISPA pada lingkungan atau rumah pasien curiga ISPA. Nah, untuk kegiatan yang ini, Pak, baru kita buat karena kemarin sesuai arahan dari coach-nya, yaitu untuk kita cari tahu apa aja faktor yang ada di lingkungan rumah pasien. Yang pertama, saya kumpulkan dulu berupa bukti-bukti apa saja faktor risiko yang ada di buku-buku ataupun internet sesuai dengan evidence base yang terkini. Yang kedua, meminta izin kepada pasien dengan untuk melakukan identifikasi faktor risiko. Nah, kegiatan ini kita lakukan ketika pelayanan rawat jalan ya, Pak. Jadi ketika ada pasien ISPA, di situ kita juga lakukan identifikasi faktor risiko ISPA pada pasien tersebut. Yang kegiatan yang terakhir, mengumpulkan data faktor risiko yang terjadi pada pasien dengan penyakit ISPA di pelayanan rawat jalan puskesmas Simpang Kiri. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan aktualisasi bersama kepala puskesmas dan penanggung jawab program PPI. Yang pertama, membuat janji untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi bersama dengan kepala puskesmas dan penanggung jawab program PPI. Yang kedua, membuat diagram pengetahuan pencegahan penyakit ISPA. Yang ketiga, membuat diagram faktor resiko apa aja yang sudah kita temui pada pasien ISPA di pelayanan rawat jalan kita. Yang keempat, melaporkan hasil pretest dan posttest serta hasil identifikasi faktor risiko pada pasien ISPA. Yang terakhir, evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan menuliskan hasil evaluasi. Nah, ini untuk rencana jadwal kegiatannya, Pak. Jadi untuk minggu pertama nanti setelah saya atau minggu kedua setelah kami masuk ke puskesmas, nanti akan berkonsultasi dan membuat kuesioner mengenai pengetahuan pencegahan penyakit ISPA. Selanjutnya, kegiatan pada minggu ketiga membuat media-media edukasinya berupa video, banner, dan leaflet. Pada minggu keempatnya, memasangkan banner edukasi, memutarkan video edukasi, dan memberikan leaflet. Pada minggu pertama bulan Oktober, melakukan edukasi pencegahan penyakit ISPA kepada pasien. Itu minggu pertama dan minggu kedua. Minggu selanjutnya, minggu ketiga, melakukan identifikasi faktor resiko. Dan yang terakhir, evaluasi pelaksanaan aktualisasi
bersama Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program PPI. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Izin tambahannya ataupun koreksiannya, Pak. Terima kasih, Dok, Dr. Azmi, atas paparan aktualisasinya. Saya sanggup baik kegiatan ini yang sesuai dengan yang sudah kita diskusi kemarin. Jadi saya sanggup baik. Lagi ada media edukasi di audiovisual dalam bentuk TV boleh, saya setuju. Jadi tinggal nanti kerjasamanya sama PPI kita di Puskesmas untuk segera membuat video visualnya, audio visualnya yang ada di TV Puskesmas untuk di rawat jalan dan rawat inap agar didengar pasien dan pengunjung pasien. Itu aja, Baik, Pak. Dok. Lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita putarkan di TV yang ada di Puskesmas kita ya, Pak. Ada lain, Oh Pak? ya, satu lagi, Dok. Ya, boleh, Ada Pak. lagi untuk semuanya. Jadi tadi kan rancangan aktualisasi semuanya di Puskesmas Simpang Kiri. Kalau bisa di ujungnya Kabupaten Aceh Tembang ditambah karena Puskesmas Simpang Kiri ada juga di Gayo Luwes. Nanti salah Oh, persepsi benar-benar, kosnya. Pak. Benar, Pak. Jadi Ya, itu nggak perlu begitu kira-kira. setuju, Pak. Jadi salah persepsi kirain Puskesmas Simpang Kiri yang ada di Gayo Luwes. Bukan di Tembang. Yang ada di Subuh Salam ya, Itu Pak. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin